Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal mutamimmat fil athar wal akhbar fal ilmu birijal wa asma'ihim wa angsabihim wa asma'i sokabat wa sifatihim wal ilmu bil ngadalah firwat wal ilmu bi akhwalihim li yatamayaza adoib atau liyumayiza doib anil qawi wal ilmu bi amarihim liyumayizal mursal anil musnad. Ya Allah, kayak ngene rek, sulite jadi orang alim, sulitnya gelar ulama, ajak moro-moro edok-edok ngaku ulama. Satu masalah, penyempurna kesempurnaan untuk detail lautan ilmu khusus dalam pan hadis harus tahu rawi-rawinya hadis. Sakniki hadisnya salah ndak tahu rawinya, sekarang hadisnya gur sitok hanya satu sing dewer-ewer kemana-mana. Lagi golek sumbangan mesti hadisnya idza mata benu adama ing qata amalu salasatin. Ketika orang telah mati maka putus semua amalnya kecuali tiga: sedekatin jariyatin, yakni sedekah yang jariah, wa ilmin yung tafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya terus, ilmu manfaat, awaladin solihin yad'u lah, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya sampai orang tuanya mati terus. Lek hadis tinggi ngalahne wong senengane sing dicul kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Semua yang tidak dilakukan Rasulullah itu bid'ah, semua bid'ah itu neraka. Wah, neraka dong. Golek kene ngetokne hadis urusan kebaikan ndak terima. Utlubul ilma walau bisin loh. Cina itu dulu sudah digandrungi Nabi Muhammad. Buktinya umat Islam suruh ke Cina. Itu hadis doib itu. Waduh. Hadisnya dikira kesenangannya sendiri. Coba harus tahu nama-nama rawi. Ini siapa? Mbah Yasim Asy'ari, itu muhaddis. Tahu hadis mulai beliau Mbah Yasim Asy'ari naik ke atas, rawinya terus sampai kepada Nabi Muhammad. Apal ribuan hadis beserta dengan nama-nama rawi. Awak dewe hadis idza mata benu adama itu saja dari siapa ndak tahu, dari bawah ke atas ndak tahu, dari Kanjeng Nabi setelah Nabi Muhammad itu siapa yang menerima ya ndak tahu. Aduh, sejak ngaku ngalim apa rek, masih aku sejak ngaku Habib Abdullah bin Abdul Qadir Malang itu muhaddis, hafal rawi-rawi hadis ribuan. Jadi hadis satu, bahkan hadis satu itu beliau hafal rawi dari berbagai macam sumber. Dari sahabat ini nyamping rawinya ini. Hadisnya satu. Seumpama contoh, innamal a'malu binniyat walikulli imri'in manawa. Setiap sesuatu itu apa kata niatnya, tergantung niatnya. Semua orang itu sesuai dengan yang diniatnya. Man hajaro ilallah wa rasul, siapa yang ingat niatnya untuk Allah dan Rasulnya, fahijratu ilaihima, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, pekerjaannya untuk Allah dan Rasulnya. Itu satu hadis yang dari sokap waktu Kanjeng Nabi ngomong dawuh sama Sayyidina Abu Bakar. Hadis itu Sayyidina Abu Bakar ke bawahnya ngomong. Jadi satu hadis itu banyak macam-macam rawi. Sampai yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu harus melalui seleksi 7 rawi sehingga disebut hadis sahih. Aduh. Aku gur ngerti titik masalah kriteriane ndak mampu jadi ulama kayaknya. Sing rada gede-gede, aja terkeminter. Coba rungokno. Satu hadis innamal a'malu bin niat dikatakan tok palu sahih dek
itu harus melalui 7 jalur sanad. Kanjeng Nabi pernah dawuh kepada Abu Bakar atau sak kelompok ngene iki, Kanjeng Nabi dawuh pas waktu ngaji bareng biur langsung sama santri-santrinya digawa nang murite maneh, digawa nang murite maneh, digawa nang murite maneh. Berarti kalau ada orang 7 mengatakan itu semua sampai kepada Imam Bukhari minimal nemu satu kalimat ini dari 7 jalur, maka baru dikatakan sahih. Imam Muslim sahih. Awak dhewe wis ra roh blas. Nul pudul. Ya Allah, nggih. Nama-namanya rawi, sanad-sanadnya rawi, nasabnya rawi, nama-nama sahabat yang menerima pertama. Ya, Bu. Jadi Imam Muslim, Imam Bukhari itu jauh periodenya dengan periode Nabi Muhammad. Jauh. Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Nasai itu jauh dari periode Nabi Muhammad. Tapi beliau mengumpulkan 7 jalur sehingga disebut sahih. Kalau imam-imam Quran itu jumlahnya Ibnu Katsir, terus Imam Hafiz, terus siapa lagi imamnya Quran? Qiraah Sab'ah itu 7. Imam Al-Quran Mukammilah lil Asyrah, ada 3 yang masih belum standar sahih, jadi disempurnakan menjadi 10. Imam Ibnu Katsir, Imam Hafiz, terus Imam Asim, Imam sawakmu ngertine paling Imam Samudra, terus Imam Bonangan. Iku ana Imam Anyar gimana tadi? Mudun Imam Anyar itu. Imam Ghazali itu. Allah, sulit kriteria ngalim. Nama sahabat, sifatnya bagaimana, yang meriwayatkan hadis, seumpama santri sebanyak ini, kemudian ngomong, tadi Kanjeng Nabi bilang begini. Ternyata yang satu baik, penerima pertama Anwar baik, Anwar ngomong kepada yang diomongi, ternyata tepak yang diomongi oleh Anwar ini tidak begitu baik, seneng ngapusi. Maka hadis yang lewat jalurnya Anwar ini langsung dhaif, lemah. Kenapa? Karena ada satu melompati orang yang seneng ngapusi. Bahkan bukan hanya seneng, pernah ngapusi. Ditemukan orang ini pernah ngapusi, maka jalur hadis yang lewat ini dhaif. Karena pernah lewat jalurnya orang yang tahu ngapusi. Seandainya kok satu itu tok, maka fasid. Tapi hadisnya sama. Ada yang pernah lewat jalur orang tahu ngapusi, tapi jalur yang lain baik. Itu kalau jalur yang baik, yang lain baik ini tidak ada 7, maka tetap hadisnya paling rendah, hadisnya bukan sahih tapi mungkin hasan. Karena ada yang lewatnya dhaif tapi didukung dari jalur lain banyak sahih semua. Statusnya bukan sahih tapi hasan. Ternyata tidak ada 7. Tapi ada yang melewatkan jalur baik. Masya Allah. Saiki malah uang duduk nabi bukan nabi, beritane hoak semua. Media sosial itu hoak semua. Ngapusian itu tidak laku hadisnya. Walaupun dari Kanjeng Nabi, tapi yang jalur itu tidak pakai. Karena ada yang melewati orang ngapusian. Seumpama ketemu dia mangan sambil jalan, tidak payu hadisnya. Tidak laku. Hati-hati margo barang itu cara perawi hadis nggak laku. Kenapa? Mangan sambil jalan, sambil nyekel es, sitoke nyekel es, sitoke nyekel jajan, sing mulute kecemol.
itu menjadikan apa? Ya gak margo tok ya awakmu barang iku. Yang seneng ngomong mangan-mangan sambil jalan, mangan sambil berdiri itu saja. Kalau makan makanan bukan makanan ringan, itu menjadikan doif. Termasuk tidak menjaga keperawiran, tidak menjaga muru'ah. Mana kepingin jadi ulama besar, dijogo kecil-kecil itu, makanya duduk, tangan kanan, keluar atau masuk toilet kaki kiri, keluar kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, sebaliknya ke toilet, jangan mbok wolak-walik nang masjid malah masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, sedang nang toilet malah masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, ngawur itu. Ada di Madura itu ulama wali, putranya jadi orang alim sedoyo, putranya jadi ulama semua. Subhanallah, dia mulai tahu ilmu sampai menjelang wafat, tidak meninggalkan syariat Nabi. Pernah hampir satu malam nangis terus, gembugluk nangis. Setelah ditanya, kenapa Yai kok nangis Yai? Saya keliru, saya bertahun-tahun tidak meninggalkan syariat Nabi Muhammad. Ternyata pas keluar dari masjid itu keliru. Keluar mestinya kaki kiri. Beliau itu keluarnya kaki kanan. Gur gini tak ile. Susah nangis. Padahal beliau kan bisa kembali. Ya Allah, bagaimana gini? Loh, kan kembali kan bisa. Terus gini. Iki nangis gugluk rek. Lek awakmu ya karo guyu-guyu lali iki sikile apa wis teko omah ya ra kelingan. Jadi tidak pernah meninggalkan syariat Nabi Muhammad sampai keluar masjid kaki kanan dulu. Dia kembali nangis tobat. Seakan-akan perasa dosa karena ninggalke syariat Nabi Muhammad. Masya Allah. Dan awak dhewe cak oleh saiki gayane tok ya, gayanya tok itu wis masyaallah. Antum ana ya kok ada insane. Subhanallah. Bon. Jadi itu yang mutamimah untuk urusan hadis, penyempurna ya ini harus tahu tentang ahwal, tingkahnya sahabat-sahabat yang membawa, tingkahnya rawi yang membawa, supaya kita bisa mendeteksi ini hadis dhaif atau hadis qawi. Tentang umurnya yang meriwayatkan lewatnya siapa? Faruk, oh berarti sudah tua, berarti menambah kekuatan hadis. Yang bicara siapa? Bim-bim alas, lemah. Tapi bim-bim saiki sapi bim ya. Wes. Settingan ya, bim-bim ya, settingan ya. Itu bim-bim itu santri jas itu dada bim. Yang goblok NU itu bim-bim namanya. Masuk YouTube apa marene bim. Pak Gundul apa bim? Mari takzir maneh. Takzir dari kok. Jadi umurnya perawi tua dengan kecil ini menjadikan masalah hadis yang diriwayatkan. Makanya ojo sok pinter. Anguk ngerasa goblok ngene. Ngerasa goblok wis, ngerasa goblok ya Allah. Gak iso apa-apa awak iki rek. Wis kadung tuwek, kate mulih piye iki kaya Gus Badik iki. Yalah wis penak. Sok menawa laduni ngono ya. Menawa laduni. Umurnya kalau urusan apa namanya? Ilmunya rawi ya. Ilmunya rawi, kelakuannya apik apa elek itu statusnya kepada sahih, qawi dan dhaif. Tapi kalau umur itu menjadikan perbedaan status mursal. Ya, mursal dan bukalnya sanad mursal. Oh, no. Nah, gak ngerti belasan.
ilmunya, syariatnya, ngoten. Semuanya baik, ya, semuanya baik. Pun ngoten mawon, muga kabeh diparingi tambah dadi wong sing alim, sing waroi, betul-betul menjaga ilmunya sehingga saleh alim barokah. Amin. Al-Fatihah.